Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi SAW 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, "Kamu terlalu banyak menyampaikan hadis." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi SAW, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis riwayat Ahmad. Lalu, hadis apa yang disembunyikan oleh Abu Hurairah? Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan dengan hukum, tapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang. Yang informasi ini sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang. Dalam arti, ketika orang itu tahu, tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah. Bahkan bisa jadi, jika masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Seperti, besok akan terjadi pemberontakan, pembunuhan, si A membunuh si B, ada fitnah di Karbala, fitnah peperangan, dan seterusnya. Berita-berita fitnah ini, ketika hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun, jika dipegang orang bodoh, akan bisa membahayakan. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu merahasiakannya sampai beliau meninggal. Karena jika beliau sampaikan, bisa jadi beliau akan dibunuh. Al-Qurtubi mengatakan, ilmu yang tidak disebarkan Abu Hurairah dan beliau khawatir akan terkena fitnah dengannya atau bahkan dibunuh adalah pengetahuan tentang masalah fitnah yang akan terjadi atau keterangan tentang orang-orang yang murtad, nama-nama orang munafik, dan ilmu semacam ini tidak ada kaitannya dengan keterangan agama dan petunjuk takwa. Para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka, dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang menyebutkan sebagiannya secara isyarat dan tidak beliau tegaskan, karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan ancaman masyarakat kepadanya. Lalu Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang lain. Ulama lain mengatakan, kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat, terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman, sehingga jika disampaikan akan diingkari orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Lalu pertanyaannya, apakah ini menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu dalam arti menyembunyikan kebenaran adalah sesuatu yang tercela. Bahkan ini karakter Yahudi. Allah berfirman menceritakan karakter orang Yahudi. Orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang kami turunkan, setelah kami jelaskan kepada umat manusia dalam Alkitab. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat semua yang melaknat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 159.
Namun yang dimaksud menyembunyikan ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah iman dan hukum, yang jika orang itu tidak tahu, dia akan terjerumus ke dalam kesesatan atau dia akan melanggar syariat. Sementara menyembunyikan ilmu dan informasi agama yang tidak ada hubungannya dengan ketakwaan, orang tidak tahu sekalipun, tindakan akan membuat dia jadi sesat atau melanggar syariat. Maka menyembunyikan ilmu semacam ini tidak tercela. Sebagaimana yang dialami Huzaifah bin Al-Yaman, beliaulah salah satunya sahabat yang mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Ketika Nabi SAW meninggal, hanya Huzaifah satu-satunya sahabat yang tahu daftar orang munafik di Madinah. Namun sampai Huzaifah meninggal, beliau tidak membocorkan pengetahuan itu kepada orang lain. Karena itulah Huzaifah digelari Sahibus Sir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Az-Zahabi menjelaskan tentang sikap Abu Hurairah, beliau mengatakan, sikap Abu Hurairah ini dalil bolehnya menyembunyikan hadis yang bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, baik terkait prinsip atau masalah cabang, isinya pujian atau celaan. Adapun hadis yang terkait masalah halal haram jelas tidak boleh disembunyikan sama sekali, karena ini bagian dari ilmu dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.